Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, umumnya di dalam kesaksian, kebanyakan orang bersyukur untuk hal-hal yang baik, seperti sembuh dari sakit, dapat pekerjaan baru, naik jabatan, berprestasi secara akademis, dan berbagai hal baik lainnya. Tentu saja bersaksi seperti ini tidak salah. Namun pernahkah kita bersyukur untuk hal-hal yang kurang baik? Padahal 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saya percaya ayat ini mengajak kita tidak hanya bersyukur dalam peristiwa yang baik, namun juga peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang buruk juga. Judul renungan hari ini adalah bersyukur dalam sakit penyakit. Beberapa hari ini saya mengalami demam yang cukup tinggi, sehingga tubuh menjadi sangat lemah, dan sendi-sendi atau otot saya terasa begitu ngilu. Di hari-hari pertama mengalami sakit ini, fokus saya adalah pada rasa sakit yang saya alami. Saya mengeluh karena tubuh saya terasa tidak nyaman. Saya ingin agar rasa sakit yang tidak mengenakan ini cepat sirna. Tetapi dengan saya mengeluh dan fokus pada rasa sakit itu, sepertinya kok rasa sakit itu malah bertambah parah. Malah terasa lebih sakit daripada sebelumnya. Semakin saya ingin mengontrol tubuh saya ini, semakin saya tersiksa dibuatnya. Akhirnya saya tersadar bahwa saya perlu mencari hal-hal yang bisa saya syukuri di tengah penyakit yang saya derita ini. Ada dua hal yang saya syukuri di dalam sakit penyakit ini. Yang pertama, saya bersyukur untuk makanan yang disiapkan oleh istri saya, yang setia melayani saya setiap hari. Di dalam keadaan sehat dan biasa-biasa saja, saya biasanya cenderung bersikap take it for granted. Sikap ini adalah menganggap bahwa sudah sepantasnya saya menerima hal ini, termasuk makanan yang tersedia di atas meja. Dalam keadaan sakit, saya menyadari bahwa makanan tersebut bisa saya makan karena ada anugerah pemeliharaan Tuhan yang diberikan lewat pelayanan istri saya. Tentu saudara yang sedang sakit juga disiapkan makanannya oleh seseorang, baik itu istri atau suami saudara, atau asisten rumah tangga, ataupun perawat di rumah sakit. Janganlah bersikap take it for granted, karena semuanya itu adalah wujud cinta kasih Tuhan kepada kita. Saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan ini. Yang kedua, saya juga bersyukur atas bisanya saya melihat diri saya sendiri dengan lebih jelas. Mungkin banyak orang masih memiliki pandangan bahwa dirinya bisa kuat dan mandiri secara terus-menerus. Namun melalui penyakit ini saya disadarkan bahwa diri saya rapuh, lemah, dan tidak mandiri, sangat bergantung pada orang lain. Saya bergantung pada istri saya untuk menyediakan semua keperluan saya pada waktu sakit. Selain makanan yang tadi sudah saya sebutkan tentunya, ada banyak kebutuhan yang tidak bisa saya penuhi sendiri akibat keterbatasan fisik karena sakit. Saya juga bergantung pada dokter untuk menganalisa dan memberi obat untuk penyakit saya. Saya bergantung kepada laboratorium untuk meneliti dan mendeteksi penyakit yang saya derita. Lihat betapa Tuhan menyadarkan saya bahwa saya rapuh dan lemah dan sangat bergantung pada orang lain. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya hikmat untuk semakin mengenal diri saya lebih dalam, menghayati keterbatasan saya sebagai seorang manusia. Setelah saya memikirkan dua hal yang saya syukuri tersebut, tiba-tiba saya merasa badan saya menjadi sedikit lebih baik. Seperti seakan-akan rasa sakitnya hilang sementara. Berbeda sekali dengan sebelumnya pada saat saya berfokus pada rasa sakit itu dan banyak mengeluh tentang penderitaan rasa sakit saya. Saya merasa bahwa kebersyukuran atas kasih karunia Tuhan di tengah sakit penyakit ibarat seperti sebuah penghilang rasa sakit atau painkiller yang bisa kita alami.
Jika dalam bidang kedokteran ada penelitian lebih jauh, saya percaya kebersyukuran tentu dapat menyembuhkan. Paling tidak, kalaupun tidak sampai sembuh, hari-hari dalam masa sakit itu bisa dilewati dengan perasaan yang lebih ringan, penderitaan yang lebih ringan, tidak terlalu banyak beban yang berat di dalam hati kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar bersyukur dalam segala hal, khususnya dalam sakit penyakit yang kita derita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tentu kami berharap untuk segera sembuh dari segala sakit penyakit yang kami rasakan. Namun jangan sampai kami melewatkan pelajaran berharga yang ingin Engkau ajarkan di tengah keadaan sakit ini. Ajarlah kami untuk bisa bersyukur di dalam sakit penyakit kami. Ajar kami bersyukur akan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami juga bersyukur atas keterbatasan fisik yang Tuhan izinkan, sehingga kami semakin mengenal kerapuan kami dan kebutuhan kami untuk bergantung padamu dan bergantung pada sesama manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.